Wih, lagi baca apa lo? Biasa nih rame banget nih Golkar nih. Oh iya. Rame Golkar kan kemarin gonjang-ganjing. Ternyata pohon beringin emang goyang aja terus Ya, kerjanya. pohon Udah beringin. kayak pohon toge berarti dia. Pohon beringin kalau lawan Pinocchio Jawa ya Oh kalah. gitu ya. Arahnya udah menjurus banget nih. Iya. Pinocchio Ya, Jawa. Pinocchio Jawa pokoknya clue-nya ada di Tempo tuh. Siapa tuh Pinocchio Nah, Jawa? itu Tempo aja yang jawab. Wah, Iya, kita iya, cuma iya. mengcapture Capture ya. kata Pinocchio Jawa. Iya, iya. Gitu. Nah, tapi yang menarik itu sebenarnya adalah Nggak usah lanjut ya. ya, yang menarik itu sebenarnya adalah kemunduran Erlangga itu menjelang pendaftaran pemilu kada. Gitu ya. Artinya kan biar Orang makin curiga gitu. makin curiga seberapa lama sejauh ini kan pasti Erlangga sudah menandatangani rekomendasi-rekomendasi Iya. calon kepala daerah ya, baik Karena itu provinsi, menghitung bupati hari doang ya, Bang, ya? maupun wali kota. Iya, iya, iya. Itu kan tinggal menghitung hari. Udah keluar. Artinya kan ketika nanti munasnya, informasinya sih munasnya itu akan dilakukan sekitar antara tanggal 20 sampai tanggal 25. Ya kan? Kalau terpilih ketua umum baru pada saat itu juga, maka biarlah itu Semua yang didapat semua yang dapat dari Erlangga rekomendasi Hartarto ya. yang telah dapat dari ini yang paling akan terkena dampak itu Airin. Karena persoalan di Kim kan Airin. Iya. Sama Ridwan Kamil Di Jakarta ya. di Jakarta. Itu yang paling akan terdampak gitu loh. Ya kalau Jawa Yusuf Tengah Hamka ya. Kemarin juga kesel tuh, akhirnya mundur ya. ya Yusuf Hamka akhirnya mundur. Sebelum dimundurkan udah mundur duluan. Dia udah Dia tahu tahu nih. kayaknya. Ini dia gua acak-acak nih, Gua nggak rekomendasi bakalan semua. jadi nih, mendingan Iya. daripada tanggung malu kan mendingan gua mundur duluan. Iya. Jadi memang kelihatannya efek domino dari kemunduran Erlangga ini luas Iya. dan bisa menciptakan konflik internal yang sangat besar. Betul. Karena biar bagaimanapun sudah banyak rekomendasi-rekomendasi yang ditandatangani Erlangga. Kalau ini kembali bergejolak, bisa-bisa pilkada 2024 Golkar itu tidak ada yang memuaskan hasilnya. Jadi dampaknya nggak cuma Erlangga dan ini ya, tapi suara Golkar berarti. Suara Golkar di pilkada Golkar di itu pilkada. bisa turun drastis gitu loh. Iya. Ah. Kalau yang gue dapat info misalnya katanya bisa jadi Jakarta Kaesang. Iya. Karena Ridwan Kamil mau nggak mau akan memudar nih pelan-pelan kepastian dia di DKI. Ya. Ya kan? Tapi RK tuh bukannya mau Kim Plus juga enggak ya? Kayaknya itu kalau kemarin kan sempat ada yang bertanya-tanya tuh. Ini RK nih kayaknya aman nih karena RK maunya emang Kim Plus juga udah oke tuh katanya gitu. Kim Plus dalam arti di atas Kim Plus lagi maksudnya nih. Iya. Si Pak Jokowi. Iya, Jokowi juga. Iya. Nah, katanya juga mau itu. Jadi kayaknya cenderung aman, cuman bisa berubah lagi. Bisa memang. berubah lagi karena di atas Pak Jokowi ada orang lagi Ada yang orang lebih kuat. Bisa jadi benar-benar. Iya kan? Ada lagi yang lebih kuat. Iya, Orang iya. terdekat dia ya kan? Iya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ya ini sah-sah saja ketika nama Ridwan Kamil akhirnya hanya diplot jadi Menteri PUPR karena infonya juga ditawarkan itu sama Menteri KN. Bukan menteri, kepala otorita. Kepala otorita KN. Dan Iya, bisa, iya. Kemungkinan Kaisang itu makin kuat. Nah, ini menarik kayak arahnya ke sana kayaknya. Arahnya Jadi Kaisang. begitu Erlangga cabut, ada orang yang lebih kuat lagi buat naruh Kaisang di Jakarta. di Jakarta. Kalau cuma kalau hanya melihat survei Kompas yang 1% itu buat sekelas kekuasaan yang sangat besar hari ini itu kecil. Kecil ya. Tinggal karena panggil- ya maksudnya ini mungkin teman-teman bisa ngeliat ya. Survei terakhir Kaisang tuh di Jakarta cuma 1%. 1%. Makanya mungkin dia butuh bantuan Denny J.A, Kodari, Hanta Yuda, ya. Buat yang memang selama ini dekat dengan jadi kalau udah pakar-pakar sana, itu ya. yang ngumpul, Kalau udah pakar-pakar itu bertiga berubah. ngumpul bisa berubah. bisa tambah tuh di belakang satu ya. Bisa tambah Di belakang 1, misalnya dia 10 ya kan. Ntar berubah lagi gitu ya. Jadi kalau 3 pakar itu turun, Denny J.A, Kodari. Hanta Yuda, wah beda nih barang. Beda ya. Jadi tuh barang ya. Karena kelihatannya bolo masih ya. Iya, iya. Bolo masih Gibran fans club itu ya. Fans jadi iya. Pendukungnya Gibran ya. Sepertinya dugaan gue melihat ada beberapa flyer ya.
Kaisang 2024 2029. 2024 2029 Kaisang. Ya Dan kelihatannya itu nggak muncul di Jawa Tengah. Nggak muncul. Yang sebelumnya sebetulnya dia udah disebut survei di Jawarannya. Jawarannya. Tapi justru nggak ada nama Kaisang 2024. Tapi yang itu bertebaran di Jakarta. Di Jakarta. Kelihatannya Gibran juga lebih rajin ke Jakarta Nah kan? itu. Nah. Gibran lebih jangan di Jakarta. Kemarin bagi-bagi susu. Iya, Gibran lagi makan belanja gratis masalah dan belanja popularitas buat Popularitas, adiknya. iya. Bisa saja itu sah-sah saja Ya, kan? badan politik ya salah. Nah, karena kelihatannya begini, Jokowi itu termasuk orang yang begini, saya lebih percaya keluarga saya ketimbang orang lain. Yang lain. Karena Ridwan Kamil kan mataharinya bisa jadi banyak. Betul. Pernah dekat dengan PDIP loh. Iya. Dan selain itu Jokowi juga takut nih RK saingan anaknya di 2029. Iya dong, ya. Iya betul, Iya. betul. Minimal wakil loh. Wakil, iya. Kalau Kaisang nggak mungkin lah, ya kan? Mungkin, iya. Kalau Kaisang Gubernur Jakarta misalnya 2029 Gibran melenggang lah itu. Jadi memang ceritanya Jakarta ini bicara masa depan ya. Itu. Bicara 2029. Jadi nggak main-main Jakarta main-main, ini. nah. Makanya kemarin tuh entah apa tekanan yang buat Erlangga mundur ya. Iya. Itu kan apa benar karena dia ngotot RK, Yusuf Hamka, Airin, Iya. atau siapapun itulah di pilkada. Tapi ya masih banyak ini ya, Masih banyak rumor yang memang harus perlu di cross check Tapi kembali. kekuatan gede banget ini bang ya. Iya. Kekuatan Ya, gede. karena beberapa minggu sebelumnya Airlangga menerima beberapa dukungan dari saya partai Ya. dan organ partai itu untuk dia kembali memimpin gitu. AMPI kalau tidak salah udah deklarasi juga. Soksi juga kalau nggak salah juga deklarasi dukungan. Dan lucunya bang, satu lagi bang, dukungan itu diberikan sama Luhut juga. Nah, Nah, itu nggak ada angin, nggak ada apa tuh kemarin tiba-tiba Luhut ngeluarin statement. Luhut Orang luar jangan lah ikut campur. Orang luar Erlangga udah on the track on nih, the kan, track dia. ya. Artinya kan nggak tahu nih Luhut mau ngomong ke abang siapa. bacanya siapa nih ya kan? Apa Jokowi? Coba abang, menurut analisis gembel dulu nih bang, siapa nih nih? Apa jangan Luhut nggak tahu kalau ini Jokowi yang mau. Nah, itu kan. Nah, jadi emang agak ini ya, agak Membaca golkarnya agak baca ribet gol ya. agak ribet. Rumit nih. Nah, karena memang kan kalau kita pernah baca di media terkait hubungan Luhut dengan Bahlil ya. Iya, Bahlil. Itu memang sempat Sedikit terjadi renggang ya. Sedikit renggang kasus izin tambang lah kalau nggak salah. Ya, izin tambang tuh diangkat sama majalah Tempo waktu itu. Artinya kan Jokowi sedang memainkan peranan dua orang kepercayaan dia. Mana yang Lagi coba diadu berarti. Bisa dibilang gitu ya. ya mungkin diadu atau dia bilang ini mana yang lebih cepat Iya. menjalankan perintah. Apa yang gue mau gitu. Apa yang dia mau. Karena biar bagaimanapun kita selalu kembali dari awal seperti yang kita bicarakan. Jokowi itu anxiety. Betul. Menjelang 20 Oktober. 20 Oktober itu benar. Siapapun yang Sekarang ada Agustus ya, September 2 bulan lagi bang. siapapun yang pernah menjabat atau punya posisi seperti Jokowi itu pasti mengalami kecemasan. Iya, kecemasan. Tinggal tingkat Kecemasannya sih gimana? Seperti apa? Dan dia butuh psikiater seperti apa gitu. Berarti dia kan butuh sekarang psikiater kayak mungkin Bahlil gitu. Iya. Coba tenangin gua lewat apa misalnya? Lewat apa? Golkar, Lewat misalnya. Golkar. Apa gitu. Iya. Jadi cara menenangkan Jokowi adalah lewat Golkar. Lewat Golkar mungkin bisa jadi tuh. Tapi rumornya iya, katanya di kemudian hari nanti ketua Dewan Pembina ya. Katanya bakal nama Jokowi. Katanya nama Dan Jokowi. ketua umumnya Bahlil. Bahlil atau Gibran juga katanya. Masuk juga tuh Bisa nama juga karena Gibran kan udah ampi ya. Iya, udah ampi. Udah ampi. Dan dulu Kalau isunya nggak dia mau salah. dikenalin sebelum Pilpres. Iya. Nggak jadi Nggak tapi jadi, katanya. tapi- Jadi wartawan udah nerima tuh Bang info. Jadi jangan salah menembak. Iya. Jadi memang jangan-jangan media memang diarahkan ke Bahlil. Ke Bahlil. Nah, ya Tapi kan? sebetulnya ada ada nama yang nanti tiba-tiba muncul. muncul. Nanti ditanya, loh, dia kan bukan kader internal. Enggak, sudah diangkat oleh Erlangga Betul. sebelum pencapresan. Bahkan sebelum Pilpres waktu itu. Bahkan sebelum Pilpres. Nah, ditambah lagi itu Ridwan Hashim dulu kan sempat ngomong juga. Jokowi itu sudah jadi kader pada tahun berapa gitu, di tanggal berapa itu Ridwan Hashim politikus senior Iya, Golkar. iya. Jadi itu bisa aja mereka Bisa aja. nentuin, maksudnya ya ini udah jadi kader kok, lo nggak usah ini juga nggak nyalain ADRT gitu-gitu. Ya. Jadi polemik Golkar ini makan korban banyak. Betul. Makan korban banyak. Pertama kepala daerah yang sebelum-sebelumnya sudah dipastikan udah pada pesta ini kepala daerah kemarin dapat surat ya kan. Udah pada pesta, udah pada nyebar flyer segala macam. Baliho, Udah ya. pada sosialisasi dan tiba-tiba terkejadian kayak begini. Gedeg-degan lah pasti. Deg-degan lah.
Macam mana ini kata dia? Ini udah pulang pergi bawa koper. Siapa yang berani dari daerah kemari ya kan? kita kan? Bawa koper isi baju. Iya, dan orang-orang yang nggak dapat rekomendasi itu berpesta juga sekarang. Iya, pesta. Jadi Wah. gue lihat Golkar daerah kepecah juga nih. Pecah juga. Ada yang nggak sesuai dengan Erlangga, dia bilang itulah bagus lah kata dia. Iya. Tapi orang yang udah dapat, nah itu yang pusing. Makanya Ridwan Kamil, Airin, Akhirnya juga puyeng nih bang ya. Hamka ya kan? Yusuf Hamka itu jadi korban kan? Iya. Korban dari kemunduran Erlangga. Mundurnya Erlangga. Jadi ya kita lihat aja ya apakah Bahlil atau Gibran berarti? Bahlil. Cuma yang dapat katanya infonya memang sudah ada koordinasi yang baik antara ketiga-tiganya termasuk Bamsud. Oh gitu ya. Ada sama satu lagi sebetulnya ada nama bang, Agus Gumiwang. Gitu. Ya Agus Gumiwang, Bahlil sama Bamsud. Itu udah satu meja berarti mereka. Satu meja kayaknya. Udah Dan memang selama ini tiga-tiganya kan tidak ada konflik sih. Enggak tiga-tiganya tidak sering sejalan dengan Erlangga ya. gitu. Enggak, maksudnya ketiga orang ini juga kayaknya cenderung ini ya. Nggak pernah muncul di permukaan kalau mereka itu kubu-kubuan enggak. Mereka tidak pernah kubu-kubuan gitu. Jadi lebih ke Erlangganya nih ngelawan. Dan ini soal kepantasan aja kelihatannya yang di antara ketiganya karena tiga-tiganya merasa membantu Prabowo Gibran. Iya, menang. Kalau Bamsud kelihatannya kan waktu Pilpres nggak terlalu ya. Nggak kelihatan ya. Nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau Bahlil sama Agus Gumiwang ini dua tokoh yang betul. Agus merasa Gumiwang ada relawan ya. Kontribusinya besar kemenangan Prabowo Gibran. Sama satu lagi bang, tapi anehnya Bamsud manuvernya juga agak ini nih. Dia kemarin ketemu Paloh tapi. Nah iya. Jadi sebenarnya buat apa ya ketemu Paloh? Nah itu, jadi emang kan waktu ketemu nih yang gerilya sekarang kan AGK, Bamsud ini. Mungkin Bamsud ketua harian kali di awal. Bisa jadi. Bisa jadi. Bamsud infonya bisa jadi dia ketua harian gitu. Ya, cuma peluang dia untuk jadi ketua umum juga nggak terlalu besar juga gitu loh. Iya Bamsud nggak terlalu besar. Jadi lebih ke AGK, Bahlil atau Gibran. AGK, Bahlil atau Gibran. Karena Gibran ya sekali lagi Gibran itu udah Golkar sejak sebelum Pilpres. Iya. Tapi tidak diumumkan. Artinya ada alasan kuat kenapa Gibran harus jadi ketua umum Golkar. Kalau yang dipersoalkan adalah kartu anggota. Ya kan? Ya. ADART dan segala macam gitu. Ya memang walaupun di ADART itu ada masa waktu syarat lainnya. Jadi yang disinggung JK. Kata JK enggak lah, nggak bisa sembarangan bilang gitu ya. Ya kan kita nggak tahu tuh sebenarnya Erlangga pernah ngeluar, jangan-jangan Erlangga pernah ngeluarin kartu anggotanya Jokowi. Bisa jadi tuh. Nah, jadi gitu kalau gua melihat Golkar ini kemana-mana efeknya. Efek dominenya kemana-mana dan bisa kecenderungan benturan keras di grassroots juga bisa kencang karena itu tadi ya kepala daerah yang udah dapat rekomendasi bisa bergejolak tuh. Iya, karena sampai sekarang kan kita nggak tahu perasaan Erlangga seperti apa. Iya. Karena di depan kamera di KN kemarin kelihatan banget palsunya tuh ya. Iya. Kalau menurut kita ya wartawan tuh kelihatan bahkan bercanda sama Bahlil juga gitu ya. Iya. Kursi Kapolri aja diambil. Direbut. Iya, direbut. Apalagi kursi gua gitu ya. Salah. Ya udah oke. Kesimpulannya adalah Golkar baru asik. Iya, Golkar the new Golkar. The new Golkar. Jadi new Golkar nih nanti ya. Apakah Golkar memang akan bisa dikuasai oleh Jokowi? Dikuasai oleh Jokowi and Clan. Nah, udah memang sah-sah aja kita bilang. Ya, bisa jadi kan Jokowi and Clan dan akhirnya kekuatan Golkar ini apakah berefek kepada Prabowo Gibran? Oke. Tapi emang cerdas sih kalau menurut gue. Caranya ya. di luar prediksi memang. Kita nggak nyangka loh. Emang sebenarnya ada satu lagi bang catatan hukum sih. Cuman hukum ini kan ya di Kejagung misalnya kan. Di Barreskrim dulu mungkin ada KDRT ya. Ada KDRT waktu itu ya. Cuma kan itu sebenarnya udah bisa diselesaikan itu loh. Itu udah itu cuman tarik ulur aja. Cuman ini emang ada kekuatan besar memang. Iya, luar biasa. Yang kita bisa simpulkan nanti di Munas sudah di Munas. Siapa ketumnya itu berarti kita tahu siapa di belakangnya berarti. Siap. Sampai jumpa di episode selanjutnya.